maksud jangan sampai overdosis. Oh. Nah, sejak itu ada sesuatu yang tadinya tidak saya rasakan jadi saya rasakan, baik secara fisik maupun intuisi. Kalau saya ketemu orang, saya jadi nangkep ini orang kurang baik, ini orang baik, ini orang baik di depan saja, ini benar-benar baik. Itu bisa tiba-tiba dapat informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa merasakan ini orang energinya besar sekali, di kepala pusing nih. Ini orang kayaknya rajin berdoa nih. Ini kayaknya kurang spiritual. Itu juga nangkep gitu. Dan itu bisa terasa secara fisik. Ada yang berat di sini, ada yang berat di sini. Jadi semuanya itu saya jadi menyadari semuanya ada frekuensinya. Ketemu orang yang menyenangkan ada frekuensinya. Ketemu orang yang makmur, yang sukses, yang hidupnya enak, dapat ada frekuensinya. Beda-beda berarti ya? Nah, cuma beda-beda. Nah, cuma permasalahannya adalah saya waktu itu lama-lama jadi tergantung ketemu orang. Kalau orangnya asik, saya jadi asik. Kalau orangnya nggak asik, saya jadi bete gitu. Nah, akhirnya saya berusaha berpikir gimana caranya supaya saya bisa terkoneksi dengan energi yang bagus dan stabil. Jadi saya bisa nyaring nih, saya maunya terkoneksi sama energi yang enak-enak aja gitu. Yang nggak enak di close gitu. Nah, akhirnya saya kembangin pengetahuan ini dan akhirnya saya temukan menjadi Javanese magnetism. Dan ini memang berdasarkan ilmu Jawa, karena ini juga berdasarkan ilmu Jawa, makanya saya katakan ini adalah Javanese magnetism. Tadinya kan itu kan ilmunya namanya magnetisme, di mana-mana ada gitu. Maka kalau kita pernah dengar ilmu pengasihan ya, ilmu pengasihan, mantra-mantra pengasihan. Misalnya apa namanya? Seringkali wajahku bulan purnama, senyumku seperti siapa, tokoh tertentu yang memang orangnya cantik jelita atau tampan rupawan di masa lalu. Nah, ketika kita sedang menyebut-nyebut itu, kita sama saja sedang ngepasin frekuensi kita dengan hal-hal tersebut, sehingga kita ikut mendapatkan berkahnya energi itu. Energi yang bagus tadi itu ya. Iya, ya misalnya apapun gitu, apapun di situ. Jadi akhirnya saya menangkap ternyata di sastra-sastra Jawa itu kayak ilmu pengasihan yang tadinya dianggap hanya mitologi gitu. Ternyata itu adalah suatu usaha untuk menyelaraskan frekuensi tubuh kita dengan frekuensi yang ada di semesta. Jangankan mantra, kata-kata atau pikiran yang positif ataupun negatif pun bisa nyambung gitu. Kalau misalnya kita banyak, makanya kan ada yang namanya law of attraction gitu kan. Kita berpikir positif ataupun negatif akan terkoneksi. Nah, itu dasar dari mantra. Mantra diciptakan karena hukum ini ada. Gitu. Nah, dari sini di Jawa ini kan banyak sekali kan tradisi seperti ini kan. Nah, ini saya explore, saya kembangkan, dan yang saya syukuri adalah bukan cuma sekedar sugesti saja, tetapi orang lain ikut bisa merasakan di sistem nervous systemnya atau di sistem syarafnya, sehingga datang atau bekerjanya suatu energi ini dirasakan secara fisik. Itulah yang membuat orang akhirnya terbuka untuk belajar ya. Ya, oke. Nangkep ya, Mas Dodi, karena ya? ini pertama kita ngobrol ya, mungkin oke lah, nggak apa-apa, masih loncat-loncat. Insya Allah siapa tahu ke depan kita ada jadwal khusus untuk tetap muka di sini gitu ya. Iya. Ini agak baca dulu, ada yang putus-putus nanya ya. Nih sinyalnya Mas nih. Dodi, gimana caranya? Ini bisa, tetapi sebenarnya setiap energi yang itu selalu ada sumbernya. Ini kedengeran nggak? Nyambung nggak? Kayaknya kok agak putus-putus. Putus dikit. Nah, udah mulai normal lagi. Ada yang udah mulai normal lagi. Iya. Ini energi siapa? Oke, saya jelasin ya. Ya, saya jelasin ya.
bisa apa tidak kita mengakses energi dari orang lain yang kita idolakan, yang powerful. Terus gimana caranya? Ya kalau gimana caranya kita belajarnya memang perlu harus benar-benar latihan gitu. Nah, bisanya atau tidak bisa. Tetapi orang yang powerful itu selalu tetap ada sumber energinya, dan sumber energi itu selalu bukan manusia. Sumber energi itu ada di alam semesta. Bukan di manusia. Jadi ada semacam, bukan di manusia, tapi di semesta. Jadi manusia yang powerful adalah manusia yang kebetulan terkoneksi dengan energi-energi yang powerful di semesta. Kebetulan itu karena lahirnya mungkin, karena hari lahirnya. Jadi kan setiap hari itu kan memiliki tanggal. Oke. Ya. Nah, setiap tanggal ini ada angkanya kan. Setiap angka ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Tanggal Jawa apa tanggal nasional? Tanggal nasional. Tanggal Jawa juga mempengaruhi juga, semuanya mempengaruhi. Jadi jadi setiap hari kelahiran, setiap waktu pasti kan ada angkanya. Nah, setiap angka ini memiliki frekuensi dan energi berbeda-beda. Nah, energi yang berbeda-beda. Iya, angka. Oke. Angka itu sebenarnya simbol dari frekuensi sebetulnya. Oh gitu, angka itu simbol dari frekuensi. Iya, jadi itu ada di numerologi Pitagoras, itu ada. Pitagoras yang menciptakan rumus Pitagoras itu menciptakan rumus tentang ini juga gitu. Dan itu akurat sekali. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa akurat? Karena setiap bayi yang baru lahir bagaikan kertas yang putih bersih dimasukkan ke air, ke tinta. Jadi setiap hari ada frekuensinya. Ketika ada bayi yang lahir masuk ke dunia ini, keluar dari rahim ibunya, ketika di dalam rahim ibunya masih terproteksi oleh medan energi ibunya. Oke. Nah, ketika lahir dia langsung masuk ke lautan energi yang sedang aktif di saat itu. Dan itu seperti blueprintnya si bayi itu. Bayi akan menyesuaikan ya dengan energi di situ ya. Iya, otomatis pasti. Jadi itulah yang membuat setelah si bayi itu terkoneksi untuk pertama kalinya, energi itu akan kayak attach sama si bayi itu, karena itu adalah cetakan yang pertama kali masuk ke si bayi itu. Makanya nah, suatu jenis dan bagaimana? Lanjut. Ya, lanjut. Dan suatu jenis energi yang sama akan saling tarik menarik. Ini hukum semestanya. Sehingga walaupun bayi itu sudah berganti hari. Halo, putus lagi. Ini udah senyum terus loh, biar energinya bagus loh. Iya. Ya. Nah, ketika hari berganti hari, energi yang sudah terlanjur masuk di bayi ini akan menciptakan saling tarik-menarik dengan energi yang di alam semesta yang sejenis dengan apa yang sudah masuk di bayi itu. Dan itu akan menyertai orang itu seterusnya. Makanya orang-orang tertentu ada yang punya bakat pemimpin. Dia nggak usah diajarin siapa-siapa, dia udah punya bakat pemimpin. Ya. Ada juga orang yang bawaannya ragu-ragu. Dia nggak usah diajarin siapa-siapa untuk ragu-ragu, dia udah bawaannya ragu-ragu. Ada juga orang yang bawaannya hoki atau fleksibel atau sangat realistis, sangat logis. Itu juga dipengaruhi oleh energi tertentu yang seringkali adalah bawaannya dia. Nah, ini yang saya sampaikan. Kenapa? Artinya ini ketika bayi lahir, kalau menginginkan si bayi ke depannya bagus, berarti bisa dikondisikan, bisa semacam direncanakan. Cara mengkondisikannya, ya bisa. Tapi kan kadang kan nggak mesti bisa harus lahir hari ini, kan nggak bisa. Maka dari itu. Zaman sekarang dokter bisa.
Ya bisa sih direkayasa seperti itu. Nah, Iya. maka dari itu ilmu magnetisme adalah teknik untuk menyeimbangkan energi-energi yang misalnya kita kurang pas, ada yang kurang pas, diseimbangkan dengan energi yang dengan sengaja kita akses. Kadang Oh. orang bagus di leadership-nya karena dia udah dapat dari semesta gitu. Pas dia lahirnya di waktu yang bagus. Tapi dia mungkin di hal lain dia kurang mungkin di hal welas asli wasi atau public relation atau komunikasinya mungkin kurang, tapi daya kepemimpinannya tinggi. Ada juga orang yang berpikirnya secara kurang terstruktur, ada yang sangat terstruktur. Itu juga berdasarkan energi yang mempengaruhi orang itu. Nah, setiap manusia itu tidak mungkin memiliki semua energi karena setiap angka tidak akan ada di setiap tanggal kelahiran gitu.